Oke, selamat datang di Si Paling CX Podcast. Hari ini adalah podcast pertama kita dari CXID. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton ini. Hari ini kita akan coba ngobrol karena ini episode pertama ya, jadi sangat-sangat spesial. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang fundamental dari customer experience. Nah, bintang tamu kita hari ini juga sangat spesial nih ya. Kita udah ngobrol banyak, sering ketemu di event, akhirnya bisa ngobrol juga di podcast. Kita please welcome dulu kepada Dr. Kartina Suri QFC. Terima kasih ya Nu. Terima kasih untuk ini ya, untuk undangannya dan akhirnya kejadian nih sebenarnya. Udah rencana agak lama ya Mbak ngajakin Mbak Kartina, saya manggilnya Mbak Kartina by the way teman-teman, untuk podcast akhirnya bisa bareng. Benar. Di episode pertama lagi Mbak. Iya. Ini sebenarnya adalah supaya memacu yang lain untuk segera bergerak karena kayaknya dari kemarin kita belum jadi-jadi. Jadi supaya harus kejadian gitu. Harus dimulai dulu. Betul. Ya, mudah-mudahan habis ini yang lain juga bisa ikut. Karena dari member CXID aja kita udah ada 200-an yang tentu banyak insight yang bisa di-sharing melalui podcast. Benar-benar. Oke, tapi hari ini kita akan fokus ke fundamental dari customer experience ya Mbak Kartina ya, karena makin hari makin kesini makin banyak yang ngomongin CX. Itu event CX ada di mana-mana setiap bulan gitu undangannya. Bahkan lagi yang undang rame banget. masif banget gitu di LinkedIn di DM ada satu event bisa 5-10 orang yang undang gitu. Ini makin akhir tahun makin padat kayaknya jadwal. Jadi udah makin kemana-mana gitu betul, customer experience. Satu sisi jadi hal yang positif ya dari perkembangan dari ekosistem, tapi juga yang pengen kita jadi bahan acuan ya, karena kalau kita ngomongin CXID juga tentu mungkin mirip dengan CXPA. Kita pengen ada satu fondasi yang bisa jadi acuan teman-teman gitu kan. Ketika ngomongin CX, sebenarnya CX itu apa? Iya. Gitu. Supaya ada, sebenarnya bukan memacu keseragaman sih sebetulnya, tapi lebih ke arah supaya masing-masing punya apa istilahnya persepsi yang sama, pemahaman yang sama juga gitu. Jadi semuanya bicara dengan satu bahasa gitu. Sebenarnya begitu lebih sih. Lebih ke situ sih, kita pengen satu bahasa dulu aja. Ngomongin customer experience, persepsinya ngomongin yang mananya dulu. Iya. Mindsetnya, strategiknya, atau nanti langsung ke teknikalnya gitu kan ya. Tapi hari ini kita akan lebih banyak ngomongin dari sisi fundamentalnya aja dulu ya Mbak Kartina ya. Silahkan. Tapi sebelum mulai kayaknya kita kenalan dulu. Mbak Kartina sejak kapan bersentuhan dengan si X? Sekarang ngerjain apa mungkinnya, atau back that lagi ke journey dari karirnya seperti apa. Terus CXPA karena spesial juga karena Mbak Kartina kan salah satu Asian leader ya di CXPA. Mungkin bisa kenalan juga biar teman-teman tahu. Boleh. Jadi mungkin karena kita konteksnya hari ini terkait dengan CX, saya mulai dulu dari perkenalan CXPA dulu gitu kan ya. Jadi teman-teman, sebenarnya CXPA ini adalah satu non-profit organizations juga gitu ya. Yang tujuannya kita juga adalah kita ingin encourage member to member sharing. Istilahnya kita juga ingin empower gitu ya para CX profession untuk lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu kan ya gitu. Dan kemudian kita juga ingin gitu ya memastikan bahwa kita dapat mendukung para CX professionals gitu ya di berbagai belahan dunia gitu. Itu untuk maju gitu ya. Dan semakin banyak, kalau kita katakan sebagai CX advancement itu semakin banyak kejadian gitu ya. Jadi semakin banyak yang lebih terpacu untuk maju dengan CX gitu. Nah, karena memang kebetulan ini agak jauh gitu ya setupnya, karena waktu itu di global, kebetulan teman-teman di US. Nah, jadi ya pastinya 3 tahunan yang lalu ya, 3 tahun yang lebih gitu. Jadi sekitar tahun 2021 akhir gitu ya. Akhirnya kemudian di 2022 kita kemudian digongkanlah untuk dibagi per ada Asia region gitu. Ya? Betul. Jadi kita termasuk lumayan muda gitu ya. Kalau teman-teman kita yang di Eropa mungkin udah duluan ya gitu. Nah, ya anyway sebenarnya ya satu langkah positif lah buat kita yang ada di Asia region gitu, karena sangat banyak eventnya sebetulnya, sangat banyak kegiatannya, sangat banyak orang yang berprofesi sebagai CX, tetapi sayangnya semuanya juga di mana-mana gitu ya, nggak kejadian, bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di sekitaran Asia juga sama nih, ya kejadiannya gitu loh. Jadi
semuanya kurang istilahnya bersatu padu nih Oke. gitu. Jadi makanya sebenarnya mewakili Asia juga, dan kemudian karena saya di Indonesia pastinya kita pengen dong Indonesia tuh punya sesuatu gitu ya gitu. Jadi terlepas dari warna apapun yang ada di belakang kita, intinya begitu ya gitu. Membawa brand apapun ya kita pengennya kita sama-sama bekerja sama bahu membahu supaya ini menjadi suatu hal yang lebih maju secara positif lagi gitu. Iya, iya. Nah, kapan sebenarnya berinteraksi dengan si X? Awalnya karena dulu ambil kuliah lagi gitu, jadi secara spesifik pengen ambil topik yang mana nih gitu kan ya, yang kira-kira sudah banyak bahasannya tapi belum terlalu banyak gitu loh sebetulnya juga perkembangannya gitu. Dan memang sebetulnya pada saat saya menekuni itu lumayan kelabakan tuh ya Nuh, karena Kuliah ya? Iya. Apa S2, S3? S3. Oh, S3 gitu. Ya, jadi lumayan sangat-sangat ini karena kenapa? Karena yang dibahas itu adalah suatu diskusi yang masih terus berkembang. Oke. Jadi banyak sekali literaturnya waktu itu yang muncul itu di saat-saat terakhir yang harusnya udah harus selesai tuh baru banyak literatur yang berkembang gitu lah gitu. Jadi di awal-awalnya sangat-sangat minim. Itu jurusan apa, Mbak? Sebenarnya kalau dari segi dokter kan kita pasti manajemen ya secara Manajemen. keseluruhan, tapi kita kan memang bisa ngambil fokus masing-masing gitu ya. Jadi sangat susah tuh gitu kan dibanding yang ngambilnya tentang leadership Oke. atau manajemen Ini secara spesifik umum. jurusannya customer experience. Enggak, kita jadi undernya Marketing. marketing sih Oh, oke, sebetulnya marketing, gitu. Jadi akhirnya saya ngambil fokusnya lebih ke zoom innya lebih ke customer experience lah gitu. Oke. Terus kemudian bersamaan dengan itu juga punya role di marketing yang kemudian kita itu waktu itu di regional sangat banyak mengimplementasikan CX gitu. Jadi termasuk salah satu yang pertama waktu itu di regional yang kita banyak mengambil konteks CX dan wellness gitu loh jadinya gitu. Jadi tidak hanya penekanan terhadap sales gitu ataupun produk, tapi kita lebih banyak ke experience dan wellnessnya juga gitu. Jadi itu ranah yang kalau sekarang ini udah banyak banget dibahas ya, wellness tuh di mana-mana. Tapi waktu di 2012 tuh kayaknya masih sangat jarang. 2012 nih ya, lama juga ya. Jadi itu adalah ketertarikan kita yang pertama sekali dengan si customer experience lah gitu. Nah dari situ ya terus berjalan gitu ya, banyak inisiatif-inisiatif gitu ya di depannya, kemudian ada role-nya, kemudian memang kebetulan saya datangnya dari financial services industry ya gitu ya gitu. Tapi kalau kita bandingkan pada saat itu di periode-periode 2012 sampai dengan 2018 lah ya gitu, customer experience itu masih sesuatu yang penting nggak nih gitu kan ya, perlu nggak ini gitu kayak mewah gitu, kayak barang mewah gitu. Benar kenapa sih harus spend time gitu untuk mempelajari gitu ya apa yang mungkin nanti akan kita bahas ya tentang journey mapping gitu-gitu. Kok mau sih gitu ya, kok susah-susah amat gitu loh gitu kan ya gitu, betul. bikin sketches gitu. Jadi itu mungkin yang membuat kita jadi kayak kalian tuh ngomongin apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi yang orang yang karena ini orang apa ya, mungkin masih belum banyak yang tahu atau ngerti juga kali betul. Padahal itu udah lama banget juga. banget. Jadi memang jadi mau nggak mau termasuk yang akhirnya berusaha menginfluence gitu ya, menginfluence ke internal gitu ya, bahwa kalau ada sesuatu project, sesuatu update ataupun perubahan ataupun development yang kita ingin lakukan gitu, mau nggak mau experience itu harus jadi core-nya gitu loh gitu. Jadi kurang lebih itu jualannya ya dulu ya. Jadi kayak FYI aja, kadang-kadang kita kalau di dalam perusahaan tuh tetap harus ada skema menjualnya juga gitu. Betul. Oke jualan nggak pain nih? point, kemudian gain pointnya apa gitu. Iya gitu. Jadi sampai kemudian akhirnya it happens gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi cuma memang kalau ditarik balik ya itu kira-kira perkenalan pertamanya di 2012. 2012 ya. Cukup lama sampai Senior dengan sih. saat ini. Iya, kalau dulu mungkin di Indonesia udahlah taunya customer service excellence. Benar. Udah di ranah-ranahnya putar-putaran sana kan. Benar. Mbak Kartina udah ngomongin customer experience saat itu. Iya, dan kita waktu itu udah ngembangin website yang sangat-sangat berdasarkan konsep customer. Iya, benar gitu. Jadi yang apa sih gitu ya. Jadi semua data itu kita tracking semua ini. Menarik sih.
Menarik. Sampai bisa jadi CXP Asia leader tuh gimana ceritanya? Dan ada berapa orang Indonesia sih Mas sebenarnya di sana? Oke, di posisi leader sih rata-rata satu sih per country gitu, kecuali India ya karena memang lumayan besar gitu. Sebenarnya kalau dianggap konteks di Asia gitu, kita di wilayah ASEAN tuh termasuk yang sangat banyak kegiatannya. Jadi saya sampai dengan saat ini selalu reguler nih kayaknya menerima. Marketnya paling empuk kayak. Benar. Selalu menerima tuh ya teman-teman kayak kita mau arrange event di sini nih, si event. Bahkan kadang-kadang kalau bisa ada negara yang kayaknya udah terlalu banyak, saya yang malah mengajukan kayak boleh nggak consider negara ini gitu kan ya gitu. Karena ajaib kalau lihat di LinkedIn-nya Mbak Kartini tiba-tiba di Filipina, di Malaysia, Singapura atau di mana-mana ini. Benar. Jadi ya. Tapi maaf ya teman-teman, saya tuh termasuk orang yang sangat telat mengupdate. Jadi kayak ada beberapa ada beberapa throwback. Maaf ya. Tapi memang kita fokusnya di sana. Salah satu yang mungkin masih menjadi PR buat kita di Asia itu adalah untuk menggarap di Asia Timur. Mungkin karena kendala bahasa juga gitu. Jadi wilayah di sana bukan lumayan ya, sampai detik ini memang sedikit sekali kegiatannya. Mungkin lebih banyak kegiatan lokalnya mereka. Tapi kegiatan seperti apa yang bisa kita nikmati di Indonesia, Singapura gitu ya, Manila misalnya gitu, itu masih belum ada sampai sekarang gitu. Berarti ke CXP itu sebenarnya dia nirlaba tapi dia berbayar ya Mbak? Keanggotaan atau betul sertifikasi ya sebenarnya? Iya. Jadi kita sebenarnya kita meluncurkan yang namanya CX Book, kan? CX Book of Knowledge gitu ya. Terus kita punya sertifikasi gitu. Jadi buat teman-teman kayak pengen tahu kenapa sih harus jadi member gitu ya. Di member ini sebetulnya yang kita fasilitasi adalah sharing platform yang lebih besar gitu. Dan kemudian karena kita punya Book of Knowledge tadi. Jadi kita secara rutin ada kegiatan-kegiatan tertentu gitu yang bisa diaplikasikan gitu ya dalam bentuk literatur, itu bisa diaplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin lebih banyak membantu kayak kita mau cari ini dasar landasannya apa nih ya gitu. Misalnya CX in healthcare, CX in misalnya production management gitu. Jadi itu semua bisa kita cari di sana gitu. Nah, dan kemudian kalau memang punya interest tertentu itu juga sangat membantu sih gitu. Karena kebetulan saya di topinya bisa ada berbagai topi ya gitu ya. Jadi saya ada topi bisa jadi profesional, ada topi bisa jadi istilahnya scholar ataupun ini ya gitu ya. Jadi akademis gitu. Saya juga sekarang itu di CXPA secara global termasuk dalam research committee gitu. Jadi nanti ke depannya tunggu tanggal mainnya ya teman-teman gitu ya. Kita tuh mencoba membantu teman-teman sebenarnya gitu, dan kita juga akan sedikit banyak bahas ini di hari ini juga terkait dengan caranya mengetahui riset tuh bagaimana, caranya melakukan riset bagaimana, caranya tahu untuk menghindari bagaimana kita bisa menghindari membuat over conclusion ataupun ya istilahnya suatu penarikan kesimpulan yang berlebihan ya gitu ya dari suatu hasil tuh bagaimana gitu, kurang lebih gitu ya. Jadi banyak sih gitu yang hal-hal yang ingin kita sharing dari research committee gitu. Ya sebenarnya teman-teman bisa explore juga lah ya Mbak ya kalau penasaran sama CXPA. Benar. Tapi hari ini tuh yang pengen diulik ya tadi fundamentals. Iya dari yang Mbak Kartina udah dapatkan based on experience ya, karena dulu nih Mbak mungkin kalau aku sih mulai ngulik-ngulik CX ya karena memang besarnya di service quality ya dulu di bank ya. Iya, SQ kan. SQ banget lah orangnya gitu. Mungkin throwbacknya di 2017 gitu Pak. Jadi kalau belajar itu tuh referensinya harus dari luar semua kan. Benar. Banyakannya juga waduh mesti bahasa Inggris, ikut webinar malam-malam. Jadi nyari teman di Indonesia susah buat diajak sharing gitu kan. Mungkin ini that's why juga ada CXID ya, kita bangun CXID karena pengen jadi
mempercepat learning path-nya teman-teman lah gitu Iya, ya, iya. dapat sharing gitu. Jadi memang sesusah itu dulu pengen gabung CXPA Mbak, bayarnya belum kuat gitu. Dulu Kak, jadi nabung dulu ya, pas sekarang masih ketabung gitu. Nggak apa-apa. Oke. Kita sekarang kan berkolaborasi ya, Betul, supaya betul. bisa istilahnya memfasilitasi sharing lah gitu Iya. ya. Gitu. Mungkin landasan itu yang value-nya sama kali ya dengan yang Mbak Kartina rasain juga, dan dengan CXID kita bisa jadi satu platform lah gitu ya, Benar, untuk bisa benar. sharing ke teman-teman semua gitu. Itu perjalanannya panjang banget 2012. Itu saya masih jadi staff customer service. Oke. Kita mau masuk ke beberapa Boleh. fundamental ya. Berarti Betul. tadi kan ngomongin customer experience, CX sudah di mana-mana sekarang. Tapi kita pengen tahu dulu, kalau menurut CXPA secara definisinya CX itu apa ya gitu. Oke. Kalau saya sih lebih juga kembali ke beberapa gabungan literatur yang ada gitu ya. Sama kemudian nanti kita simpulkan aja gitu ya. Karena ini juga bukan perkuliahan ya teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya CX itu apa gitu. Customer experience ataupun pengalaman pelanggan itu kan sebenarnya adalah suatu pengalaman gitu kan ya, yang didapatkan, yang dirasakan gitu. Jadi semua aspek ada di sana, aspek kognitifnya, aspek emosinya gitu tuh semua ada di sana, terkait dengan apa yang dia alami pada saat dia berinteraksi dengan branding, berinteraksi dengan brand tertentu, ataupun dia berinteraksi dengan suatu layanan tertentu gitu. Jadi memang itulah yang menjadikan fundamentalnya itu gitu. Jadi dan ini dia suatu hal yang kita nilainya secara keseluruhan ya, nggak satu betul. stop gitu. Holistik ya Mbak. Iya, End to benar-benar. end Betul. yang dirasa, mungkin kesimpulan ya. Iya. Kesimpulan yang dirasain ya. Benar. Iya. Jadi memang kalau kita lihat, kalau misalnya kita lihat customer service gitu ya, customer service tuh biasanya kita berinteraksi untuk satu case tertentu. Betul. Tapi kalau customer experience kita itu berinteraksinya dengan secara keseluruhan gitu ya, dari mulai, kalau saya memang paling senang dengan yang namanya si journey gitu ya. Jadi kenapa? Karena ini akan membuat teman-teman juga lebih gampang untuk memahami definisi tanpa harus menghafal gitu ya. Jadi journey itu adalah mulai dari pre-nya gitu ya, jadi pre-purchase gitu ya. Terus kemudian dia masuk ke pindah ke tahap purchase sampai kemudian post purchase Postnya. gitu. Jadi secara simpelnya breakdownnya itu. Tapi di tengah yang journey yang secara simpel itu teman-teman, kalau kita bermain dengan satu dinding dan post it, itu banyak sekali sebetulnya yang bisa kita tempel-tempel di secara keseluruhan itu gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin CX, gampangnya customer journey. Benar. Journey mapping lah, itu simpelnya ya Mbak. Iya. Jadi mulai dari purchase sama postnya kalau di ininya. Apapun produknya, mau Apapun, B2B, B2C, apapun lah. Kalau bahasa umumnya biasanya sering dipakai itu ya dari awareness ya Mbak. Awareness, consideration, purchase, loyalty ke advocacy-nya. Jadi itu yang kita disebut dengan customer experience secara holistik ya. Betul. Kalau customer service makanya tadi sebenarnya secara definisi beda ya Mbak. Betul. Bukan satu kesatuan ya. Bukan, karena dia sebenarnya memang berinteraksi di satu titik. Iya. Saja. Iya. Jadi kalau kita tadi batasi dengan diskusi, misalnya dia mulai dari awareness sampai dengan advocacy gitu, di saat itulah pada saat titik itulah dia itu tidak bisa mengcover secara keseluruhan itu gitu. Nah, awareness dan advocacy itu sebenarnya juga terjadi di mana di setiap perjalanan itu sendiri betul. gitu. Jadi mulai dari di pre itu pun sebenarnya udah terjadi awareness sampai advocacy gitu kan gitu. Karena kalau enggak dia juga nggak bakalan mau rekomen gitu. Apalagi di post purchase ya gitu. Bedanya nanti persepsinya bisa berubah kali ya Mbak ya. Betul. Oke, saat purchase puas banget nih, mau rekomendasiin, tapi habis dipakai produknya ternyata menyesal. Susah sekali komplainnya, berubah lah. Jadi sesuatu yang bisa berubah ya. Betul. Journey tergantung tadi pengelolaannya di journey ya. Saya punya contoh nih Mbak, kemarin sering banget diceritain sih, tapi kayaknya ini menarik. Beli motor kemarin buat istri kan. Oke, saat di pre-purchase-nya oke banget, kan dapat nonton review di YouTube. Oh iya. Anak zaman now kan. Iya. Nonton di YouTube. Jadi benar-benar ini zero offline experience Pak. Nonton di YouTube, cari kontak salesnya responsif, cocok, bayar SPK, langsung diantar ke rumah. Wah itu udah keren banget. Tapi habis pengen rekomendasi lah pokoknya kalau level situ.
habis dipakai kita nanya servis terdekat di mana ya gitu. Soalnya di website kayak kurang update gitu. Udah mulai susah dihubungin. Waduh. Salesnya gitu. Itu nanya ke kontak centernya juga sama aja gitu. Agak susah Iya, gitu. jadi kan persepsinya berubah, yang awalnya positif jadi negatif. Iya, itu tuh sebenarnya makanya jadi daripada teman-teman menghafal misalnya step pertama tuh berarti harus build awareness dulu gitu ya. Terus step kedua harus build yang ini gitu. Menurut saya agak complicated juga kalau teman-teman harus ini, karena sebenarnya all level itu tuh semuanya harus dijaga gitu. Ya. Jadi tadi menjaga persepsi customer sih sebenarnya intinya sih ya. Jadi karena setiap customer unik. Mungkin desainnya end to end nggak semua, mungkin sampai situ, ada juga yang lebih berulang gitu ya. Jadi kalau hari ini after salesnya bagus, yang kedua pengalamannya buruk, ya berubah lagi persepsi. Jadi sama CS itu sebenarnya tidak sama ya, tapi mungkin bagian dari ya Mbak ya. Iya, jadi interaksinya lah itu. Satu bagian yang merupakan elemen pendukung gitu. Jadi mungkin nanti kita akan bahas lagi terkait dengan ke siapa sebenarnya si X ini akan betul. Terdampak dan siapa aja sih sebenarnya yang terinvolve ataupun terlibat dalam si X gitu. Gitu. Berarti sama CRM juga beda juga dong. Benar dong, benar banget. Bagian dari lagi kan. CRM sebenarnya lebih mundur lagi loh gitu. CRM tuh udah ada dari tahun 2000 sekian gitu ya. Iya, karena CRM tuh udah lebih dulu ada dalam tahap tujuannya beda kan. Dia kan is a system gitu loh. Jadi sistem yang sebenarnya membantu kita teman-teman untuk memahami gitu kan ya data-data terkait dengan pelanggan kita gitu ya, ataupun klien kita, sehingga kita jadi tahu nih gitu ya apa aja yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Jadi lebih kayak di awal itu sebenarnya salah satu hal yang banyak dibantu oleh CRM tuh adalah teman-teman di sales sama di services. Ya kan gitu. Jadi teman di service itu adalah karena dia punya jadinya track record gitu ya gitu, misalnya historical ya, transaksi, kunjungan, betul, Bapak A misalnya teleponnya apa gitu, komplainnya terhandle apa enggak segala macam. Jadi awalnya tuh di situ. Jadi kita tuh berharap kita nggak perlu lagi mengulang-ulang tuh teman-teman kalau udah ada data-data dari CRM. Kalau di sales juga sama kan gitu. Jadi kita bisa membantu teman-teman di sales untuk lihat nih data yang kita tarik nih kayak begini gitu. Jadi berarti kamu punya peluang nih di sini gitu. Jadi it's a system gitu gitu. Mungkin ininya berarti teman-teman yang di CRM, teman-teman di customer service ya, kalian bagian penting juga di CX banget, ya. Tapi kalau berhasil tidaknya jangan mau disalahin. Gitu. Ada bagian lain juga karena ini satu kesatuan ya, di perusahaan. Termasuk orang digital marketing gitu. Betul. Penting juga ya Mbak. Berarti kalau dari CX ini apa sih pengaruhnya buat perusahaan gitu loh Mbak? Apakah cuma buat showcase gitu kan? Atau waduh, bahasan nambahin budget gitu ya kalau jadinya cost lagi gitu, atau harusnya kemana gitu? Jangan dong dianggap CX itu sebagai penambahan cost gitu kan gitu. Walaupun kenyataannya memang kita sepertinya bolak-balik membahas tentang value added gitu. Jadi misalnya contoh, kalau ada satu produk yang di-develop gitu ya, teman-teman di CX itu adalah sebenarnya yang tujuannya menambah added value, tidak mengenyampingkan masalah teman-teman yang di marketing misalnya gitu. Tapi itu adalah satu hal yang lebih ke ranahnya teman-teman di CX gitu, untuk mengetahui gitu ya secara persis nih gitu ya apa sebetulnya yang terjadi gitu ya. Jadi apa sebetulnya yang perlu lagi saya dalamin dan saya kembangkan gitu. Iya. Karena kalau tadi ngomongin CX, harusnya ini mindset ya Mbak. Iya. Seluruh organisasi ya, terutama yang paling atas ya, top leader ya. Ini pendekatan ya Mbak, berarti ya pendekatan bagaimana bisa memenangkan bisnis gitu. Dengan cara apa? Cara melibatkan customer dalam prosesnya gitu kali ya Mbak ya. Betul. Jadi kalau dibilang itu cost, ya salah juga sih, karena memang butuh cost atau investasi ya.
gitu dan memang ya satu hal semua orang pasti mengalami hal yang sama terkait dengan mengimplementasikan CX ya. Pasti punya tantangannya sendiri-sendiri, punya dukungan. Ada yang memang merasa punya dukungan sangat kuat dari manajemen ataupun perusahaannya gitu ya. Tapi kalau dari sisi saya, apa sih peran CX terhadap bisnis gitu? Menurut saya CX itu adalah salah satu yang pilar yang paling fundamental dalam bisnis saat ini. Ya gitu. Kenapa? Karena tidak lain tidak bukan yang tadi yang kita bahas bahwa ini adalah cerita tentang value added, ini adalah cerita tentang additional value juga terkait dengan experience gitu ya gitu. Jadi kita berusaha untuk memastikan bahwa kita memberikan yang lebih gitu ya gitu dari secara keseluruhan gitu. Mau ngutip di Walkers kali ya Mbak, yang risetnya Walkers 2020 ya. Boleh. Yang mereka bilang bahwa experience akan menggantikan price ya. Iya. Jadi salah satunya harga dan juga produk gitu katanya ya. Karena itu sebenarnya dulu kan kita banyak bahas di service quality ya gitu loh. Jadi makanya kenapa sih sekarang kok kelihatannya CX mau ngambil posisi nih teman-teman dibanding SQ gitu service quality. Karena kalau di zaman-zaman awal tuh sebenarnya lebih kayak service quality yang lebih ditonjolkan kan. Sebenarnya nggak begitu sih ceritanya. Tapi CX itu adalah orang yang harus lebih tahu terkait dengan bisnis. Kalau service quality dia akan fokus di ranah service quality-nya aja. Dia yang benahin semuanya, dia yang fokus di sana gitu ya. Dia yang akan ada service improvement gitu ya gitu. Tapi secara helicopter view-nya, secara actionable insights-nya itu adalah datangnya dari CX gitu. Jadi makanya kenapa walaupun kelihatannya kadang-kadang teman-teman capek gitu ya gitu mempromot ayo dong Pak Bu gitu kan ya, tapi ya mau nggak mau sih gitulah gitu. Jadi ngomongin CX harusnya ngomongin bisnis kan ya, bukan ngomongin service, tapi service one off-nya lah, one off kind-nya aja. Kalau di aku tuh biasanya 3 sih Mbak. Ini menurut apa bilangnya CX practitioner on the street ya. Karena aku merasa CX jalanan nih. Nggak, satu harus bantu growth revenue. Kalau udah ngomongin CX, kedua cost efisiensi ya yang bisa kita coba reduce atau bisa diefektifkan atau dialokasikan ke tempat yang lebih mungkin bisa berkembangnya lebih bagus lagi ke bisnis. Ketiga ya loyalty ya dia omonginnya, karena loyalty tadi retention, kedua advocacy gitu kan ya Mbak ya. Outputnya kan kita pengen orang beli lagi, datang lagi, ngajakin keluarganya, ngajakin siapapun dia kenal ke produk atau layanan kita. Jadi sebenarnya kalau tadi balik ke yang pertama gitu kan ya, yang dijelaskan itu gitu. Sebenarnya pengalaman Yano pribadi gimana sih? Kenapa akhirnya mengambil itu sebagai yang pertama adalah gitu kan? Oh iya, revenue ya. Iya, karena kalau ngomongin CX yang paling menggiurkan bagi owner duitnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, apapun salah nggak dia? Enggak sih. Jadi sebenarnya gini, apapun itu selama kita memang adanya di ranah marketing secara keseluruhan gitu, karena balik lagi ya customer experience itu juga kan salah satu turunan daripada marketing sendiri gitu. Dulu banget itu asal muasal literaturnya itu datangnya dari relationship marketing sebetulnya kan gitu loh. Jadi relationship marketing, kemudian kita larinya kita membuat satu experiential marketing gitu ya. Tapi experiential marketing tuh bedanya apa lagi nih sama customer experience kan? Experiential marketing itu adalah mereka yang akan lebih banyak membuat gitu ya suatu kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan experience-nya gitu loh. Makanya sangat banyak kalau teman-teman lihat ya, teman-teman yang di advertising agency banyak sekali melakukan kegiatan yang namanya below the line dulu gitu kan ya ATL, gitu. BTL ya. Ya ATL BTL gitu. Sampai kadang-kadang kita bilang ATL BTL beyond the line bahkan ada gitu ya gitu. Jadi itu yang menjadikan gitu. Jadi selalu tantangannya jadi orang marketing itu fundamentalnya adalah gitu. Ya, setiap kali kita melakukan sesuatu sebenarnya kita bisa bring something to the business apa enggak?
gitu. Jadi makanya salah satu fundamentalnya yang ditarik adalah bisa ada suatu hal yang terkait dengan revenue, terkait juga dengan KPI sebenarnya teman-teman gitu. Betul, ya gitu. betul. Jadi kita berperan penting terhadap KPI perusahaan kalau kita menjadikan diri kita sebagai customer centric organization gitu ya. Itu kan fundamentalnya CX ya gitu. Nah, jadi wajar kalau misalnya yang dirasakan adalah tuntutan datangkan bisnis dan revenue tadi gitu ya. Itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi indirect lah sebetulnya sih itu. Nah, kalau mungkin lebih ke outcome sih. Iya, gitu iya. kan. Jadi dari apakah yang didapat sama customer. Iya, apakah itu semua bisa bermuara gitu. Kalau loyalty, retention sama royalty itu balik lagi sudah mulai banyak dibahas karena waktu itu terkait dengan si relationship marketing tadi gitu. Udah existingnya sangat lama bahwa ini harus ada retention, harus ada yang namanya tadi loyalty gitu. Kenapa? Karena kita berharapkan adalah berulang gitu loh. Tapi ternyata berulang itu kalaupun dia tidak mendatangkan experience yang bagus juga sama aja gitu loh. Apakah mungkin karena kita monopoli gitu. Jadi sehingga kita berulang gitu. Jadi itu yang agak membuat harus hati-hati ya teman-teman dalam melakukan penilaian program ataupun gitu. Iya. Jangan sampai nanti biar berulang, udah kita broadcast aja sebanyak-banyaknya program promo gitu. Tapi kalau experience-nya jelek ya mau diskon 90% juga belum tentu mau ya kan ya. Mungkin mereka kembali ke kita karena kita price-nya oke sebenarnya. Bisa jadi ya. Ternyata bukan experience yang dicari, fungsionalnya basic aja gitu. Atau nggak ada pilihan lain ya. Pernah nggak sih? Ini kita karena kita podcastnya live ya, kita nggak mau teori gitu kan ya. Pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang kita balik lagi karena experience-nya? Pernah Pak. Oke. Pernah. Karena experience-nya walaupun agak mahal lah ya atau harganya ini is okay. Contoh kayak restoran misalkan gitu kan ya. Karena kita seneng sama menunya, masakannya, terus ambience di suasananya, terus hospitality dari krunya atau petugas yang ada di sana, ya jadi kita balik lagi gitu. Walaupun jauh gitu kan ya buat tempatnya gitu. Ada juga sih yang datang karena deket aja gitu. Mungkin mostly media market gitu ya. Iya itu kan makanya whenever gak ada ekspektasi apapun. Bener kan? Iya kan? Jadi ada retention kan? Karena kenapa reachable gitu loh gitu. Ya itu sih yang membuat mungkin bisa jadi ini ya buat teman-teman jadi satu hal yang perlu digarisbawahi gitu ya. Dalam hal mengejarkan retensi sama loyalty harus hati-hati ya gitu. Harus dicek lebih dalam lagi teman-teman. Ya. Menarik sih. Jadi siapa yang harus terlibat di CX sih, Mbak? Tadi kan sempat nyinggung juga. Oke. Yang harus terlibat sebenarnya seluruh lini di dalam organisasi gitu ya. Jadi saya kebetulan pernah misalnya punya program mentoring gitu ya untuk suatu program leadership gitu ya. Nah, pada saat mentoring itu kemudian pastinya cerita tentang KPI nih gitu kan ya gitu. Jadi pada saat dia melakukan exercise penyusunan KPI gitu, pernah nggak sih menyadari teman-teman ya gitu, sangat pasti teman-teman sangat terfokus pada apa yang menjadi unit kerja sendiri gitu ya. Tanpa melihat orang lain tuh sebenarnya memberi impact gitu ya. Jadi contohnya kita melakukan sesuatu yang terkait dengan misalnya learning and development ya. Kalau kita sebatas dengan KPI menyusun learning and development adalah gitu kan ya. Training itu misalnya sampai 100 banyaknya gitu ya. Tapi kita nggak tahu gitu apa yang terjadi dengan teman-teman yang lain ya gitu. Jadi dalam hal mentoring leader tuh waktu itu sangat saya tekankan untuk melihat orang lain. Nah, jadi sama seperti CX gitu. Saya sangat menekankan untuk juga melihat ke orang lain sedang ngapain nih gitu. Tim produk lagi ngapain, tim service lagi ngapain, tim project lagi ngapain. Dan sering kan teman-teman kalau di dalam satu perusahaan tuh kadang-kadang kita silo ya gitu ya. Sangat sering terjadi silo di mana misalnya ada 2 unit kerja sebenarnya menghandle pekerjaan yang sama, tapi karena mereka fokus aja gitu ya, pakai kacamata petak masing-masing gitu. Ya. Jadi mereka akhirnya nggak tahu bahwa mereka sebenarnya berdiskusi dengan hal yang sama gitu. Gitu. Iya. Jadi pertama buat semua orang, kedua sebenarnya tadi lebih ke
di-inline-kan sih. Mbak, mungkin contoh yang paling deket di tempatku ya, contohnya Iya. misalkan di optik gitu. Kalau kita ngomongin CX ya customer centric ya. Betul. Kalau orang produknya nggak customer centric, ketika dia punya SLA untuk produksi misalkan Iya. 5 hari gitu, padahal customer udah komplain 5 hari lama banget, enggak mau tahu pokoknya di kami 5 hari gitu ya. Iya, iya. Ya akhirnya kan nggak ketemu gitu. Iya. Tapi kalau dia customer centric udah melihat sekarang ekspektasi customer seperti apa sih. Iya. Oke, sekarang paling lambat deh 2 hari. Iya. Apa yang harus kami lakuin gitu. Iya, Berarti harus iya. nih kapasitas orang, kapasitas produksi, upgrade mesin atau apapun lah ya. Jadi Iya. sehingga bisa memenuhi Semuanya ekspektasi customer bisa gitu ya kan bekerja sama. Jadi semuanya bisa Betul. mencapai satu KPI yang Iya. sama sih. Apapun unitnya ya Mbak. Contohnya Betul. juga mungkin yang agak relate di tempatku general affair. Iya. Bersihin outlet deh gitu, fasad gitu. Oke, fasad ini kayaknya emang saatnya maintenance tanpa disuruh sama unit siapapun gitu. Dia akan Dia melakukan harus sendiri tahu, karena dia iya. paham ini akan jadi first impressionnya Iya. customer terhadap sini. Atau pengadaan barang kalau Iya. kita lagi punya program Iya, jadi sebenarnya emang gitu. ngomongin CX jangan ngomongin ini walaupun ada unitnya kali Iya, ya Mbak ya. iya, Mungkin unit CX ini seperti orkestrator kali ya Mbak. Iya. Apa Kalau ya? Nge-lead saya sih project lead ya gitu. sebenarnya kedudukan Ngejagain yang gitu. paling benar-benar nice to have ya gitu adalah memang ya kita punya tempat untuk memberikan masukan, ide gitu ya dan menjadi satu sutradara terhadap Ya, berbagai hal ya. gitu ya sehingga jadi kita juga bisa memberikan impact gitu loh Betul, gitu. betul. Bedanya sih itu ya Ya. gitu. Jadi kalau dibilang spending ya enggak juga ya gitu. Iya, betul. Kayak aku kan CX head gitu ya Mbak, Iya. 5 tahun gitu jadi CX head. Ya orkestrator gitu, jadi nge-inline kan semua program unit-unit ini nih jadi polisinya, Iya. ngawasin gitu biar dari sisi customer experience-nya tetap positif. Karena kan kita nggak bisa kontrol KPI mereka, Iya. kerjaan lah, action plan lah bahkan Iya. semuanya nggak bisa kita kontrol kan ya Mbak ya. Yang bisa dari apa yang sudah kita evaluasi, apa yang harusnya dilakukan itu akan kita awasin dan kita kasih Iya, kita kasih feedback kesepakatan lah ya dengan heeh. mereka prioritas mana yang mau dikerjain. Iya. Harus Jadi itu begitu sih. fungsi CX, adanya CX ya. Jadi sebenarnya bukan organisasi, sebenarnya CX itu bukan divisi tadi ya Mbak, tapi kalau ada pun kita sebagai CX manager, CX head atau Iya. apapun fungsi gitu, ya tugas kita berarti mengawal journey yang tadi ya. Ya kita perannya benar-benar karena memang biasanya kan kita menjadi under mana gitu ya gitu ya. Jadi sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah di tempat manapun kita berada gitu ya. Apakah kita misalnya under operations, apakah kita under misalnya marketing, paling umum di under marketing ya gitu ya. Ataupun bahkan bisa jadi di under business gitu ya. Jadi sebenarnya kita yang harus menegaskan bahwa apa sih sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini dan apa sih yang kita tuju dari impactnya. Iya, iya. Ya karena kalau nggak ada impact semua orang pasti nggak akan paham kita ngapain gitu. Betul. Gitu. Yang ada tadi malah nggak ada yang satu pun ngurusin. Iya. gitu kan. Berarti harus mulainya dari mana ya Mbak? Harus ada unit yang nama divisinya CXK atau dari mana mulainya? Kalau Oke. misal mau mulai nih gitu ya. Mau mulai. Kayak Jadi saya concern banget terhadap CX sekarang karena udah ikutan banyak conference gitu. Oke, balik lagi. Kita harus tahu struktur organisasi. Kalau ini diposisikan sebagai konsultan ya gitu. Kalau ada pertanyaan ke saya yang datang seperti itu, saya akan lebih dahulu untuk mengkaji ulang sih gitu ya. Melakukan kajian ulang terhadap posisi bisnis saat itu. Ya, di level mana dia berada gitu. Jadi kita lihat bisnis cycle-nya gitu. Ya. Jadi nggak bisa semua teman-teman apapun yang terjadi bahwa begitu masuk saya ini si X ya udah saya mau menerapkan semua sesuai dengan aspirasi saya. Enggak, balik lagi ke prinsip yang di awal gitu ya. Kita punya kontribusi terhadap bisnis. Jadi kita harus tahu dulu Ya. level kita saat ini di bisnis atau apa. Contoh kecilnya aja. Kalau memang bisnis kita memang sudah lama gitu ya, gitu sebenarnya sudah ada di dalam tahap yang mature gitu ya, tetapi ternyata gitu ya walaupun secara operasional perusahaan kita sudah beli lama, misalnya sudah 1 dekade, tapi dari segi list database-nya nasabah tuh belum banyak. Gitu. Jadi makanya itu balik lagi CX strateginya beda lagi gitu. Iya, iya. Penting nggak kita menerapkan CX strategi pada saat sekarang ini gitu kan ya. Jadi saran saya sih akan lebih ke lihat dulu tadi
posisi perusahaan ada di mana, posisi bisnis saat itu seperti apa, journey-nya juga bisnis harus dilihat juga ya, jangan journey customer juga. Dan kemudian dari situ baru kita akan mengambil kesimpulan gitu, apakah kita mengambilnya sebagai satu unit kerja. Gitu. Dibutuhkan ada orang yang khusus atau sebenarnya masih bisa dihandle dari organisasi yang ada ya. Betul. Jadi sebenarnya itu yang perlu dipertimbangkan ya. Iya. Oke, ketika dipertimbangkannya gini, Mbak. Ya udah nih kayaknya perlu dibikin unit khusus nih. Special Force Unit. Iya. Kopassus kayaknya. CX namanya gitu. Nah, mungkin teman-teman nih yang misalkan awalnya kebanyakan teman-teman nih hasil diskusi dan survei ya Mbak. Survei saya aja sih. Teman-teman CX ini termasuk ini orang gitu. Based on-nya tuh kalau nggak ada orang service quality, orang marketing gitu. Tapi sebenarnya kita nggak dapat fundamentalnya kan, kecuali tadi mau belajar ya. Jadi kalau saya nih pertama kali jadi naik jabatan atau di hire gitu Mbak jadi CX manager gitu. Apa sih Mbak jadinya yang harus dipersiapkan? Iya, apa ya namanya ya, to-do list atau apa yang harus dilakukan gitu. Oke. Buat saya salah satu hal yang paling sangat fundamental juga di dalam CX gitu ya, itu karena kan kita nggak cerita hanya tadi customer centric, kita nggak cuma cerita tentang journey mapping gitu, tapi kita juga cerita tentang pentingnya juga data gitu kan ya gitu. Jadi buat saya menjadi seorang CX pertama kali gitu ya, harus suka data, harus mau suka data ya. Harus teman-teman suka data. yang gak suka data bolos pelajaran data. Ya, fisika, karena matematika ini. Iya, harus suka data. Kenapa? Karena disitulah kita bermain. Karena kalau tadi kita kembali ke pembahasan kita di awal ya Yanu, yang tentang ada CS, ada CRM. Nah, dari CRM sendiri kan sudah ketahuan ya bahwa kita tuh harus suka dengan data gitu. Ya. Data adalah teman. Data adalah teman sehari-hari gitu, sehingga itu adalah yang perlu kita kuatkan. Data ya. Iya, karena pada saat kita membuat journey mapping sekalipun itu kita juga berdasarkan data. Setuju. Jadi kalau teman-teman bilang, oh iya kita membuat berdasarkan persona, nggak gitu. boleh silo persona itu adalah data. Iya. Atau kalaupun terlalu subjektif, nggak by data, takutnya journey mappingnya juga salah sasaran ya Mbak. Gitu. Jadi FYI ya teman-teman, yang namanya customer persona itu adalah hasil dari qualitative research. Jadi makanya balik lagi dia tetap data gitu. Jadi nggak bisa kita kesampingkan. Itu step pertama. Jadi harus belajar data, harus belajar insight juga gitu ya. Dan kemudian untuk keselanjutannya adalah ya kita harus mengintegrasikan apa yang kita ingin lakukan dengan yang tadi, dengan yang bisnis lain tuh lakukan apa sih sebetulnya gitu. Jadi sehingga kita bisa ambil customer strateginya seperti apa gitu. Ini loh. masuk gitu. Benchmarking berarti. Iya, jadi termasuk salah satunya ya. Termasuk salah satunya ya gitu. Baik yang di satu field industri yang sama ataupun yang di berbeda gitu. Jadi habis data ini nih. Iya, kita harus tahu itu di mana. Terus yang ketiga juga kita harus maju mengedepankan yang tadi gitu ya. Secara mission, vision itu kita harus sama tuh dengan vision and mission si corporate kan gitu. Jadi belum tentu kita akan bilang bahwa oh saya mau melakukan A, tapi ternyata ya tadi gitu loh. Fundamentalnya company saat ini adalah lagi kepengen growth dulu gitu loh. Jadi produk fokus yang menjadi ini. Jadi peran yang mungkin kita ambil adalah di support untuk membantuin produk fokusnya itu lebih kuat gitu ya. Jadi mungkin lebih peka ke hal-hal yang seperti itu sih gitu. Jadi lebih menginlinekan dengan visi misi ya. Itu mirip sih ketika kerja gitu dulu pertama ya nyamain dulu persepsinya dengan owner. Iya. Ya kalau enggak kan nanti manajemen seakan-akan kita terlalu ini ya Mbak change management transformation terlalu ini gitu, nanti CX-nya malah nggak diterima sama kita ya. Ya sebenarnya sih salah satu, sebenarnya kalau kilas balik ya, salah satu hal yang paling fundamental juga dari CX itu adalah pada saat transformasi bisnis itu pertama masih di awal-awal dulu dilakukan oleh para industri, di mana kita mulai berinteraksi tuh dengan yang namanya business transformation, change management, gitu kan ya, gitu loh. Itu sebenarnya titik awalnya gitu loh, yang terjadi gitu. Ya, oke.
itu ada 3 ya tadi poinnya. Kalau nambahin 1 poin boleh ya Mbak ya? Boleh. Based on experience berarti berikutnya kalau experience saya gitu ya tinggal bikin customer journey mapping teman-teman. Dari customer journey mapping tinggal dilihat prioritinya ya, HPI-nya mungkin high priority indexnya mau di touch point mana dulu yang jadi prioritas akan di-improve atau mau di-develop ya, karena nggak mungkin langsung semua gitu ya Mbak. Kecuali, jadi makanya harus tahu juga hasil dari data itu kan kita ngomonginnya kemana ya gitu. Jadi kita masuk ke strategi kerja. Kalau strategi kerja baru kita masuk ke yang tadi mana yang high priority, low priority gitu ya. Kadang-kadang misalnya kita menganggap itu high priority, tiba-tiba bertentangan dengan compliance misalnya gitu kan gitu. Nah itu kita bisa cari gimana sih jalan tengahnya gitu ya gitu. At least sih sebenarnya di roadmapnya atau apapun milestone ataupun itu harus punya dampak jangka pendek lah, at least ya, bisa diatur itu. Jadi tadi balik ke awal tadi ya, si X ngomonginnya ke bisnis gitu kan ya Mbak ya. Bisnis dan harus kasih impact ya. Iya harus ada impact sih gitu, harus impact ya. Wah ini menarik nih, kayaknya udah lumayan lama nih nggak terasa banget. Oke. Setelah ini sebenarnya akan ada sesi yang menarik juga nih Mbak, namanya mitos atau fakta. Yuk. Tapi kayaknya kita mau termasuk ini nih, mau sedikit spill. Mitos atau faktanya tuh jadi sebenarnya si X itu cost center atau profit center. Oke. Si X itu banyak tuh yang bertanya tuh. Apakah NPS yang udah bagus itu indikator bahwa si X kita bagus? Nah, nanti ada kurang lebih 10 pertanyaan nih Mbak. Boleh. Di sesi yang kedua kali ya. Jadi teman-teman stay tune ya. Tunggu ya. Terima kasih udah nonton episode pertama kita di Si Paling CX Podcast bareng Mbak Kartina. Jangan lupa di-share juga ya kalau memang ini bermanfaat ya. Jangan lupa juga kalau mau bikin post bisa di-quote juga kita teman-teman. Karena kita bukan podcaster profesional. Kita sebenarnya tujuannya adalah kalau membantu memberikan insights aja gitu. Jadi seneng deh kalau misalnya ada yang mau ngambil istilahnya ambil satu kesimpulan buat sesuatu hal, apa sih sebenarnya yang kira-kira teman ambil sebagai manfaat dari dengerin kita ini ya mengobrol gitu hari ini ya Mbak. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga boleh kali ya Mbak ya. Boleh. Siapa tahu bisa jadi fireside chat boleh, gitu ya, atau apapun boleh. yang berikutnya bisa kita follow up gitu ya. Karena kita punya event online dan offline juga ya Yanu ya gitu yang kita memang kerjakan bareng dan kemudian kita rencananya akan ini ya akan lumayan berkesinambungan lah ya. berkesinambungan nih rencananya. Jadi teman-teman yang baru kenal CXID dari podcast ini, silakan juga bisa gabung di komunitas kita free ya, tanpa ada biaya apapun. Bisa gabung di grup WhatsApp, nanti disiapin linknya nanti ya di description. Nanti bisa teman-teman gabung ke grup WhatsApp-nya juga, nanti bisa sharing dengan ratusan praktisi yang ada di CXID juga. Makasih Mbak Kartina untuk sesi kita yang pertama ya. Semoga pastinya memberikan manfaat. Jangan, kita nggak boleh ngomong semoga. Iya. Langsung aja gitu. Besar kecilnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya.